Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tanpa Engkau yang memimpin jalan hidup kami Tuhan, maka kami akan tersesat. Tanpa Engkau yang hadir bersama dengan kami akan terhilang. Tanpa Engkau, kami tidak berarti apa-apa. Dan itu sebabnya hari ini kami kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami hanya memohon Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau menuntun jalan hidup kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Menjadi pelita bagi jalan-jalan kehidupan kami. Agar kami tahu arah mana yang kami tuju. Agar kami tahu perjalanan kehidupan kami ini. Sungguh-sungguh ada satu perjalanan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun mendengarkan. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan membuka hati setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada. Dan Roh Kudus bekerja di hati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah menjadi bodoh agar bijaksana. Dan kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua saudara. 1 Korintus 3 ayat 18 hingga 23. Silakan saudara dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, bagi setiap kita yang penggemar filsafat, tentu setiap kita yang penggemar filsafat ini tahu dengan tokoh Martin Heidegger. Ya. Sosok yang filsuf yang terkenal yang berasal dari Jerman saudara. Dan dia adalah pakar filsafat eksistensialisme. Saudara, ada waktu dalam kehidupan seorang Heidegger di mana dia membuat sebuah kejutan yang menghebohkan. Karena apa saudara? Karena pada tanggal 1 Mei 1933, gitu ya, ia kemudian dengan bangga dan kemudian dia mengumumkan pendaftarannya sebagai anggota Partai Nazi pimpinan Adolf Hitler, saudara. Saudara, mengapa seorang Heidegger dia memilih Partai Nazi ini? Singkatnya, saudara, ketika Adolf Hitler ini, gitu ya, diangkat sebagai Chancellor Jerman pada tanggal 30 Januari 1933, itu 3 bulan ya, sebelum Heidegger memutuskan dia masuk dalam Nazi ini. Maka Adolf Hitler ini ketika dia tampil sebagai Führer atau sebagai pemimpin Jerman, dia itu sangat ramah, sangat pandai bicara, sangat nasionalisme, dan dia juga punya pemikiran yang cemerlang. Dan oleh karena itulah seorang Heidegger kemudian terpikat, terpesona dengan kehebatan seorang Adolf Hitler ini. Seorang yang ramah, pandai bicara, nasionalisme tinggi, punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Partai Nazi ini, saudara. Saudara, pada waktu itu jelas Hitler ini masih menunjukkan tampil dengan terlihat santun, terlihat dengan ramah, banyak senyum, saudara. Dan kemudian Hitler ini tentu saja juga tampil juga dengan konsep-konsep yang luar biasa buat Jerman. Itu 8 tahun sebelum Hitler melakukan penangkapan dan genosid terhadap 6 juta ras Yahudi yang ada di Jerman, saudara. Itu 8 tahun sebelumnya.
Jelas saja saudara, itu yang membuat seorang Martin Heidegger terpesona gitu ya, dengan sosok pemimpin Jerman yang luar biasa ini. Tetapi saudara, setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, maka barulah Heidegger sangat-sangat menyadari bahwa seorang Hitler ini adalah seorang yang benar-benar begitu kejam, gitu ya, begitu sangat-sangat melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar di luar pemikiran saudara. Sehingga kemudian dengan semuanya itu, Heidegger kemudian dalam kesadarannya dia membuat sebuah pengakuan bahwa partisipasinya dalam partai Nazi ini merupakan dikatakan sebagai the biggest stupidity of my life katanya. Atau kebodohan yang terbesar dalam hidup saya. Itu diungkapkan seorang Martin Heidegger, saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa Martin Heidegger tentu saja bukan seorang yang bodoh ya. Tetapi dia menyadari bahwa ada waktu dalam kehidupannya dia telah membuat sebuah keputusan yang selama ini dianggap baik, dianggap bijak, ternyata itu adalah sebuah keputusan yang berupa kebodohan dalam hidupnya saudara. Dan itulah mengapa kita melihat dalam kehidupan setiap kita. Maka dalam kehidupan setiap kita juga, saya yakin dan percaya kita juga pernah melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Kita melakukan suatu keputusan-keputusan yang bodoh dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya saudara, ketika kita memutuskan sesuatu yang bodoh itu, kita tidak menyadari bahwa itu sebuah kebodohan. Seringkali kita menganggap bahwa keputusan itu adalah sebuah keputusan dan tindakan yang bijak menurut kita, tindakan yang baik, bahkan yang terbaik dengan kita. Bahkan dengan bangganya kita kemudian menunjukkan bahwa apa yang kita putuskan itu menjadi satu hal ya, yang sangat-sangat bijaksana dalam kehidupan setiap kita. Sampai pada akhirnya kemudian kita terjatuh dalam sebuah jurang masalah yang besar. Dan kemudian membuat kita mengalami berbagai-bagai masalah dengan sebuah keputusan yang kita anggap sebagai keputusan yang terbaik, penuh hikmat, bijaksana dalam kehidupan setiap kita. Itulah mengapa hari ini kita belajar dan kita mulai coba pikirkan kebodohan apa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Mungkin dari sebagian dari kita gitu ya. Kita pernah mungkin membuat sebuah kebodohan ketika kita melakukan sebuah tindakan investasi tertentu, saudara. Ketika kita kemudian dengan tergesa-gesa ya, kita menginvestasikan sejumlah dana yang cukup besar gitu ya, pada satu lembaga, padahal kita tahu lembaga itu juga lembaga baru. Kita belum terlalu mengenal, saudara. Tetapi karena kita menyadari bahwa apa yang ditawarkan itu menjadi satu hal yang sangat menjanjikan, sehingga ketika kita menginvestasikan sejumlah dana, maka uang kita akan berlipat ganda dalam waktu yang singkat dan itu membuat kita tergiur. Dan kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu kita masuk dalam jebakan skema Ponzi. Satu jebakan yang pernah dilakukan oleh seorang Charles Ponzi itu udah puluhan tahun yang lalu saudara. Dan kemudian itu berulang dan itu viral ya dalam beberapa tahun terakhir yang sebelum ini saudara. Dan itu menjadi sebuah kebodohan yang saya katakan kebodohan massal mungkin itu begitu banyak orang yang terkena dengan jebakan atau skema Ponzi ini saudara. Di mana skema Ponzi ini sebenarnya adalah ketika kita menginvestasikan uang tertentu ya sejumlah dana, maka dana itu kemudian dipakai oleh lembaga ini untuk apa? Untuk membayar keuntungan, membayar bunga atau komisi kepada member yang ada di atas kita. Dan bagaimana kita mendapatkan keuntungan dan dapat komisi itu? Kita juga dapat keuntungan, kita dapat komisi, ya, sejumlah dana yang dibayarkan tiap bulan yang dipakai sebagai bunga itu, yang begitu besar itu. Kita dapat dari mana? Dari member di bawah kita. Uang itu dipakai untuk membayar kita. Dan itu membuat kita kemudian merasa bahwa ini menjadi satu hal yang bijaksana kita lakukan. Dan itu menjadi satu hal yang membawa keuntungan berlipat ganda. Dan tiba-tiba saja saudara, ya, saudara-saudara yang mungkin selama ini mungkin jarang atau enggan untuk kemudian menjadi marketing gitu ya. Tiba-tiba kita bisa dengan sendirinya gitu, menjadi marketing. Kita bisa tawarkan kepada teman-teman kita. Pada ini, si itu. Wah ya kita tawarkan semuanya. Dan kita pikir adalah sebuah hal yang bijaksana kita lakukan. Saudara, saya pun juga pernah itu ya. Ada rekan-rekan yang menawarkan skema Ponzi ini kepada saya. Ketika dia tawarkan menggiurkan saudara. Ya, karena setiap bulan kita akan dapat komisi ya, atau kita dapat bunga atau apa namanya keuntungan itu gede banget gitu ya. Kalau kita masukkan dalam bank atau mungkin invest saham atau apapun lah itu nggak segede ini saudara gitu ya. Begitu cepatnya saudara. Dan kemudian itu membuat saya pun juga gitu ya sempat ya tergiur gitu ya. Waduh ya oke juga gitu ya.
Apalagi saudara yang menawarkan sesama rekan hamba Tuhan, saudara. Bayangin saudara itu ya. Sesama rekan hamba Tuhan saling menawarkan, ya. Coba lihat ini, cobalah dia. 10 juta aja katanya begitu ya, tawarkan ke saya itu ya. 10 juta aja, ya, hitung-hitung ya. 1 bulan kamu akan kembali hampir 1 juta gitu ya. 2 bulan, 3 bulan gitu ya. 10 bulan udah kembali modalmu. Uangmu masih ada, kamu dapat bunga, kembali. Waduh ya, luar biasa gitu ya. Tetapi kemudian saya pikir-pikir pada awalnya saya katakan juga kayaknya ini nggak mungkin begini gitu ya. Nggak mungkin ya. Saya bilang saya mulai curiga sebenarnya gitu ya. Saya mulai curiga tetapi tetap tergiur juga gitu ya. Tapi untungnya saya ketika memutuskan sesuatu hal saya juga selalu ngomong juga dengan semu gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol. Kemudian saya mau katakan nggak usah katanya gitu ya. Langsung dia katakan nggak usah gitu ya. Udah kamu tuh hamba Tuhan gitu ya. Kamu tuh bukan hamba uang gitu ya. Nggak usah tergiur-giur begini-gini gitu ya. Dan itu menjadi satu hal yang membuat saya kemudian mantap. Saya nggak melakukan itu. Udah ditawari lagi tanya, ayolah ya cuma 10 juta gitu ya. Saya katakan enggak, sekali enggak tetap enggak udah gitu ya. Saya putuskan enggak gitu ya. Karena saya juga merasa saya hamba Tuhan, saya bukan hamba uang gitu ya. Saya enggak perlu tergiur dengan uang-uang seperti begini gitu ya. Dan itu menyelamatkan saya dari skema Ponzi ini saudara gitu ya. Dan itu yang terjadi saudara. Dan pada akhirnya ketika kita pada akhirnya bulan pertama, bulan kedua kita dapat keuntungan. Bulan ketiga, bulan keempat sudah mulai macet saudara. Ya, nggak dapat lagi gitu ya bunga-bunga itu. Karena apa? Karena pada akhirnya kita nggak dapat lagi member-member di bawah kita. Dan orang-orang di luar sana juga udah mulai seret, nggak dapat member di bawahnya. Nggak ada uang yang buat dibayarkan buat orang-orang member di atasnya saudara. Dan pada akhirnya itulah kita pada akhirnya merasa bahwa inilah kebodohan yang terbesar yang mungkin yang pernah kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menginvestasikan puluhan atau mungkin ratusan juta mungkin ya untuk sesuatu hal yang kita pikir bijak, yang kita pikir menjadi satu hal yang baik, pada akhirnya menjadi sebuah hal yang membawa kita pada kehancuran. Saudara, skema Ponzi ini juga menimpa gitu ya, bukan pada orang-orang yang nggak tahu gitu ya tentang masalah uang, saudara. Bahkan itu juga menimpa pada orang-orang yang mungkin mereka sudah lulusan S2, S3. Bahkan juga saya katakan rohaniwan sekalipun, pendeta, penginjil, saudara. Semuanya massal, saudara, gitu ya, terlibat dalam skema Ponzi ini, saudara. Bahkan juga saya pernah mendengar ada pendeta-pendeta menawarkan juga kepada jemaat-jemaatnya, gitu ya. Pendeta menawarkan pada jemaatnya, pada akhirnya semuanya tuh terjatuh dengan sebuah kebodohan ini. Maka di situ saya melihat bahwa ada satu hal yang ironis, saudara. Inilah yang dinamakan kita tampaknya bijak tetapi bodoh. Maka saudara, tindakan seperti inilah yang juga dilakukan ya, oleh sebagian jemaat di Korintus. Karena apa saudara? Karena sebagian jemaat di Korintus juga menganggap dan merasa bahwa filsafat-filsafat, pengajaran-pengajaran di luar sana itu begitu kelihatan baik saudara. Begitu kelihatan berhikmat. Sehingga kemudian mereka mulai mengagung-agungkan filsafat dunia. Mereka menganggap itu menjadi satu hikmat dunia yang bijaksana dalam kehidupan setiap mereka. Dan pada akhirnya bahkan mereka mulai mengabaikan, mereka mulai merendahkan pengajaran Kristen tentang salib, tentang kemuliaan salib Kristus itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas ya mengatakan apa? Dia katakan dan menyebut mereka sebagai orang yang menipu dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka menyangka diri mereka bijaksana, mereka menyangka dirinya berhikmat, padahal mereka bodoh. Dengan mereka mempercayai hikmat yang palsu, yang bertentangan dengan pengajaran iman Kristen. Sementara hikmat yang sesungguhnya itu mereka abaikan begitu saja. Itulah mengapa Rasul Paulus kemudian katakan dalam argumen-argumen berikutnya, bagaimana ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kamu ada mengikuti hikmat dunia ini, itu adalah sebuah kebodohan dalam kehidupan setiapmu. Lalu kemudian Rasul Paulus mengungkapkan ada 2 ayat dalam perjanjian lama yang dia kutip di sana. Yang pertama saudara, Rasul Paulus mengutip ayat 5 ayat 13. Ketika dia katakan, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Bayangkan saudara dikatakan dia, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Artinya apa saudara? Kata menangkap yang dipakai dalam kata ini saudara adalah satu kata dalam konteks itu berburu. Ya, berburu. Artinya kutipan ini saudara menggambarkan satu situasi yang sangat ironis. Di mana seorang pemburu itu merasa diri sangat cerdik dalam apa? Menyiapkan jebakan-jebakan yang ada.
Tetapi ternyata apa? Dia sendiri yang masuk dalam jebakan itu. Jadi dia itu merasa diri cerdik, tapi dia terperangkap dalam kecerdikan itu. Dan itu menjadi satu hal yang ironis, bukan? Itu yang terjadi dalam sikap seorang pemburu ini. Dan itu juga dia ingatkan bagi setiap kita. Kadang-kadang kita merasa kita tuh berhikmat, kita bijak, kita merasa kita hebat, kita pandai, dia memutuskan sesuatu, memikirkan segala sesuatunya. Tetapi pada akhirnya kita masuk dalam jebakan itu dan kita terjatuh dan kita hancur oleh karena jebakan, oleh karena kecerdikan kita sendiri, saudara. Ayat kedua yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengutip Perjanjian Lama itu adalah Mazmur 94 ayat 11. Ketika dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Saudara perhatikan di sana, gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bukan hanya mengetahui rancangan-rancangan setiap kita, bahkan Tuhan tahu dan mengetahui rancangan-rancangan dikatakan orang berhikmat itu. Kan apa? Kan katakan bahwa semuanya itu ketika seorang itu mengandalkan hikmat dunia, mengandalkan hikmat dari pikirannya sendiri, pikiran manusia, maka dikatakan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Maka saudara kemudian pada akhirnya di ayat ke-21 sampai ayat ke-23 saudara. Rasul Paulus kemudian membuka pikiran jemaat di Korintus itu ya. Agar mereka tidak menjadikan apa? Manusia. Tidak menjadikan orang itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk memegahkan diri. Saudara kalau kita mengingat bahwa pada masa itu adalah jemaat Korintus terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Dan mereka adalah golongan-golongan sebagaimana kita sudah dengar beberapa minggu ini saudara. Ada kelompok-kelompok mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Dan mereka mengagungkan pemimpin-pemimpin mereka masing-masing. Dengan anggapan bahwa Paulus lebih berhikmat. Oh enggak, Apolos lebih berhikmat. Kefas lebih berhikmat atau apapun itu. Ya, ketika mereka kemudian menganggap, oh yang berhikmat adalah pemikiran-pemikiran filsuf Yunani yang ada. Dan semua itu pada akhirnya membawa kekrisruhan dan perselisihan di antara jemaat sendiri. Karena apa? Karena favoritisme. Mereka masing-masing memikirkan pemimpin-pemimpin mereka adalah yang terbaik bagi setiap mereka. Tetapi kemudian ketika mereka dalam kondisi mengagung-agungkan itulah, Paulus kemudian dengan tegas katakan, jangan memegahkan diri oleh karena mereka. Jangan memegahkan diri karena kamu pendukung Paulus, pendukung Apolos, pendukung Kefas. Karena apa? Karena mereka adalah milik kamu. Itu kata Rasul Paulus. Bagaimana mungkin ya, para pemimpin itu miliknya jemaat. Bagaimana mungkin? Tapi di sini kita bisa melihat saudara. Bahwa pemimpin itu ada untuk melayani jemaat. Pemimpin itu ada untuk apa? Untuk membawa jemaat mengenal Kristus. Pemimpin itu ada menjadi hamba, melayani jemaat yang ada. Itulah mengapa dikatakan baik Paulus, Apolos, Kefas, pemimpin-pemimpin jemaat, mereka adalah milik kamu, bukan pemimpin milik jemaat, bukan jemaat milik pemimpin, saudara. Demikian juga kemudian Rasul Paulus juga katakan berikutnya. Ketika katakan dunia, hidup, mati, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Itu pun juga milik kamu. Karena apa? Karena itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sudah diterangi oleh kebenaran Allah. Dan ketika kita sadari bahwa dunia, kehidupan kita, kematian kita sekalipun, saat ini kita hidup, apa kehidupan yang akan datang, semua itu disediakan oleh Allah semuanya untuk kita, saudara. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini, ketika kita ada dalam dunia ini, maka kita bisa menaklukkan dunia dengan filsafat-filsafat yang palsu, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membawa dan menancapkan kebenaran hikmat sejati itu bagi dunia ini. Bukan sebaliknya, menyerah pada dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Tapi ingat saudara, ketika dikatakan pemimpin itu milik kamu, dunia dan seluruhnya itu sudah diberikan untuk kamu agar kamu menaklukkan dunia ini dengan hikmat dari Allah. Tetapi di ayat ke-23 kemudian Rasul Paulus katakan, tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Maka di sini menjadi satu hal yang mengingatkan jemaat di Korintus, mengingatkan setiap kita saudara, bahwa kalau kita sudah memiliki semuanya itu, karena itu sudah diberikan oleh Allah, karena kita terlebih dahulu
dimiliki oleh Kristus. Kristus sudah terlebih dahulu menjadikan kita miliknya. Kristus sudah terlebih dahulu menaklukkan hati dan pikiran kita lebih dahulu. Dan kemudian semua itu diberikan bagi kita agar kita menaklukkan dunia ini dan membawa hikmat Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka disitulah dalam kehidupan setiap kita perlu mengandalkan hikmat Allah. Tetapi masalahnya dalam kehidupan setiap kita seringkali kita lebih mengandalkan hikmat dunia ketimbang mencari kebenaran. Kita seringkali mengandalkan pemikiran-pemikiran kita sendiri atau juga konsultasi pada pemikiran manusia yang tidak bersumber pada firman Allah. Sehingga dalam semua itu, semua yang kita putuskan seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita memakai hikmat dunia yang palsu itu. Jadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi demikian? Saudara, kalau kita bisa melihat dalam kehidupan setiap kita, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya kita itu ada dalam sebuah yang disebut dengan perjalanan rohani, saudara. Dan dalam perjalanan rohani itu, maka itu menjadi sebuah perjalanan di mana kita itu harus semakin serupa dengan Kristus. Dan itu katakan Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 19. Ketika Rasul Paulus katakan, anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Atau dalam terjemahan TB yang lalu saudara dikatakan sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Maka saudara, itu menjadi satu perjalanan dalam kehidupan setiap kita. Perjalanan rohani di mana pada akhirnya kita harus dibentuk serupa dengan Kristus. Tapi menarik dalam ayat ini dikatakan bahwa Rasul Paulus katakan bahwa aku itu menderita sakit bersalin lagi gitu ya. Jadi dia 2 kali menderita sakit bersalin, saudara. Sebenarnya kalau kita lihat secara harafiah maka ini menjadi satu hal yang tidak mungkin. Karena Rasul Paulus adalah seorang laki-laki dan dia tidak akan mengalami sakit bersalin, saudara, yang dialami oleh wanita, saudara. Tetapi dia memakai satu metafora dikatakan menggambarkan bahwa aku menderita sakit bersalin dan ini yang kedua kalinya lagi gitu ya. Kenapa, saudara? Karena ketika Rasul Paulus ketika dia menginjili dan dia membangun jemaat di Galatia, saudara, kali ini konteksnya di Galatia, saudara. Ketika dia menginjili, membangun jemaat di Galatia, menancapkan doktrin-doktrin dan pengajaran Kristen yang baik, saudara. Saudara, pada akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, jemaat itu sudah mulai kembali terpikat dengan apa? Dengan filsafat-filsafat dunia. Mereka mulai percaya mengajar seperti tradisi-tradisi Keyahudian. Mereka percaya kepada filsafat Yunani, saudara, ketimbang pengajaran murni iman Kristen yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus menasihati, dia itu seperti kayak orang itu seperti sakit bersalin lagi gitu ya. Kalau penginjilan yang pertama itu seperti sakit bersalin, dia susah payah gitu ya. Dia sudah menginjili, susah payah aku membangun jemaat, dia membawa mereka mengenal Kristus gitu ya. Dan dalam pengajaran iman yang sudah benar. Tetapi kemudian dia merasa bahwa aku seperti sakit bersalin lagi. Aku harus susah payah lagi. Agar apa? Agar rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Dan itu dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Artinya saudara, kalau kita bisa melihat dalam perjalanan rohani kita. Ya, ketika kita ada dalam sebuah perjalanan rohani menjadi serupa dengan Kristus itu. Maka proses ini tidak instan, saudara. Bahkan saudara, dalam perjalanan itu bisa jadi ketika kita diproses, kita jatuh bangun dalam dosa. Karena proses itu, saudara. Kadang kita menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi satu sisi kemudian dalam waktu kita mengalami kejatuhan dalam dosa. Dan itu menjadi sebuah perjalanan rohani. Setiap kita, saudara. Dan itu digambarkan bagi saudara yang sepertinya ketika saudara sudah berkeluarga gitu ya. Ketika saudara berkeluarga, sebagian besar dari kita pasti dikaruniai anak, saudara. Dan ketika dikaruniai anak gitu ya, ketika saudara mulai mengajarkan anak saudara yang masih kecil, yang masih baby itu berjalan. Dan waktu kita mengajarkan anak itu berjalan, saudara. Terkadang anak itu kemudian terjatuh, saudara. Dan kalau saudara punya anak dan anak saudara terjatuh ketika belajar berjalan. Apakah saudara kemudian datang berantem dan kemudian mengomeli gitu ya? Tentu tidak, saudara. Saudara akan berkata, bodoh kamu ya gitu ya. Masa jalan aja nggak bisa? Tentu kita tidak akan mengatakan demikian.
Karena kita tahu bahwa anak kita masih baby, masih kecil dan dia masih baru belajar berjalan. Ketika dia belajar berjalan dan kemudian dia terjatuh, tentu kita memberikan semangat buat anak ini. Enggak apa-apa, ayo kamu bisa, gitu ya. Ayo bangun lagi. Saudara kemarin gitu ya, ketika saya ke dokter anak gitu ya, ketika menunggu, gitu ya, saya menunggu sampai 2 jam gitu ya di dokter anak itu. Ada anak-anak yang lain juga diberikan mainan, ya, ada mainan sepeda-sepedaan, gitu ya, ada mainan mobil-mobilan, saudara, untuk menunggu, gitu ya. Saya mendapati satu anak, gitu ya, satu ibu, gitu ya, anaknya itu main-main sepeda, gitu ya, saudara, gitu ya. Dan yang mengejutkan adalah ketika anak itu main sepeda, sepeda kecil, gitu ya, karena memang anak itu juga masih umur 1-2 tahunan begitu. Kemudian dia terjatuh, saudara, dan benar dia terjatuh dan kepalanya membentur di lantai karena bunyi ya, duk, gitu ya. Saya ada di depannya. Ada ibu lain juga di sebelah sana, dia ada di depannya, gitu ya. Ibu itu di sebelah sana. Saudara tahu yang kaget siapa? Saya dan ibu yang ada di sini, gitu ya. Kita sama kaget, gitu ya. Karena melihat anak itu terjatuh dan kemudian kepalanya terbentur gitu loh. Ternyata ibunya asli yang di sana tenang aja, dia melihat saja gitu ya. Dan ketika dia anak itu mulai agak menangis, dia bilang, sini nggak apa-apa, gitu ya. Main lagi katanya ya. Bahkan dia nggak mengusap kepala, yang mana yang sakit kata gitu ya. Dan saya melihat itu dengan tercengang gitu ya. Kalau itu anak saya pasti saya akan kaget. Aduh, saya pasti akan angkat gitu ya. Tapi salut ini dengan ibu ini gitu ya. Anaknya jatuh, udah tahu bunyi itu kepalanya itu membentur lantai. Ibu cuma bilang, nggak apa-apa, main lagi katanya begitu. Dan itu mungkin jadi sebuah semangat mungkin diberikan buat anak itu gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kamu jatuh nggak apa-apa, kamu masih anak-anak gitu ya, nggak apa-apa. Jalan lagi, belajar lagi naik sepeda gitu ya. Belajar lagi dan lakukan yang terbaik. Saudara mungkin itu menjadi sebuah gambaran bagi setiap kita saudara. Tetapi kalau kemudian ketika kita sebagai orang itu, bagi anak sudah mulai bertumbuh makin dewasa sampai dewasa. Tapi makin dewasa masih belajar jalan saudara. Jatuh lagi saudara. Maka saudara itu mungkin kita perlu datang ke dokter saudara. Kita perlu berobat karena mungkin ada masalah-masalah serius dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Ada penyakit mungkin yang perlu diobati. Karena kita sudah dewasa tapi jatuh lagi gitu ya. Seperti kayak masih belajar jalan ya. Jatuh lagi dan terus. Artinya tidak wajar seseorang secara fisik sudah bertumbuh besar, bertumbuh dewasa. Tetapi masih dalam tahap belajar jalan terus dan jatuh bangun terus saudara. Dan inilah menjadi satu pengandaian bagi setiap kita bagaimana perjalanan rohani setiap kita bersama dengan Tuhan saudara. Ketika kita baru pertama kali percaya pada Tuhan Yesus, maka mungkin kita menjadi orang-orang yang disebut dengan bayi rohani. Dalam kondisi sebagai bayi rohani, kita dalam tahap mulai sedang belajar, ya, belajar merangkak, belajar berjalan. Ya. Dan dalam kondisi ketika kita belajar, mungkin kita jatuh. Sesekali jatuh, 2 kali jatuh dalam dosa dan dalam berbagai pencobaan. Tapi itu jadi satu hal yang wajar sudah terjadi. Karena kita masih dalam tahap kita masih baru menjadi bayi rohani. Tetapi ketika kita sudah mulai dewasa, dan dikatakan dewasa dalam rohani itu. Tetapi kemudian kita sering jatuh lagi dan terus jatuh berulang-ulang saudara. Maka saudara mungkin perlu berobat atau mungkin katakan masuk bengkel rohani saudara. Saudara perlu perbaiki diri, perbaiki hidup. Agar apa? Agar kehidupan kita itu sungguh-sungguh melekat kepada Kristus. Bukan melekat kepada yang lain saudara. Artinya saudara, dalam kehidupan ini jangan mengandalkan hikmat diri. Jangan andalkan hikmat tradisi. Jangan andalkan hikmat filsafat. Ataupun hikmat apapun itu kalau itu di luar Kristus. Dan pengandalan kita akan hikmat-hikmat manusia atau hikmat dunia itulah. Yang seringkali membawa kita terjatuh dalam berbagai dosa dan kebodohan saudara. Saudara kalau saudara menyadari bahwa ketika saudara punya pemikiran atau saudara punya hal ya, yang pada akhirnya itu kemudian bertentangan dengan firman Tuhan. Maka sadari saudara, segala pemikiran, segala hikmat yang bertentangan firman Tuhan itu adalah hikmat-hikmat yang palsu. Dan Rasul Paulus katakan jangan tertipu dengan yang palsu. Karena yang palsu itulah yang akan kemudian membawa kita dibodohi oleh dunia ini saudara. Lalu bagaimana saudara agar kita bisa bijaksana dalam dunia ini? Agar kita tidak mudah ditipu oleh hikmat palsu dunia ini.
Maka sebenarnya di ayat ke-18 Rasul Paulus sudah mengatakan saudara di bagian B. Ketika Rasul Paulus katakan bahwa biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Dan saya akan bacakan sekali lagi. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini. Jika setiap kita menyangka bijaksana menurut dunia ini. Dikatakan apa? Biarlah ia menjadi bodoh. Supaya ia menjadi bijaksana. Jika sebelumnya kita memegahkan diri dengan segala hikmat dan pikiran yang kita anggap baik, bijak itu. Maka kita diminta untuk apa? Bukan sekedar menganggap bahwa kita nggak berhikmat saudara. Tetapi apa? Kita diminta lebih dari itu. Menjadi bodoh. Artinya kita sadar dengan kesadaran kita katakan aku ingin menjadi bodoh. Dan saja menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi menjadi kesadaran untuk menjadi bodoh itu menjadi satu hal yang sukar dilakukan. Terutama bagi apa? Orang-orang yang merasa diri pintar. Orang-orang yang merasa diri paling hebat saudara. Karena orang yang merasa diri pintar, merasa diri hebat, maka dia tidak akan pernah mau mengakui bahwa dirinya bodoh gitu loh dalam kehidupan. Maka jangankan menjadi bodoh ya. Menganggap diri bodoh saja atau mengakui oh iya ya aku bodoh ini ya. Itu sukar dilakukan oleh orang-orang yang sok pintar atau sok hebat dalam hidupnya. Tetapi disinilah kita diminta menjadi seperti anak kecil ini saudara. Kita menjadi bodoh seperti anak kecil. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita menjadi seperti orang yang udah gak ngerti apa-apa. Kita mulai dari nol, kita mulai belajar kembali. Dan kita dengan tidak malu kita belajar gitu loh. Kita dengan tidak sungkan ya. Kita mengakui bahwa saya memang bodoh. Dan saya perlu diajar. Dan itulah hal pertama yang kita lakukan seperti anak kecil ini. Biarlah kita menjadi bodoh. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijaksana. Artinya ketika kita menjadi bodoh kita itu meninggalkan keakuan kita. Kehebatan kita, pemikiran-pemikiran kita yang merasa diri kita pinter. Ya. Dan kemudian mungkin kita bisa mundur selangkah atau 2 langkah. Dalam arti kita mulai merendahkan diri kita. Dan kemudian kita percayai apa? Proses Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mengerjakan proses untuk menerangi pemahaman kita. Dan dalam proses kita harus rela bahwa pemahaman hikmat-hikmat dunia yang palsu itu Tuhan kikis ya. Tuhan singkirkan, Tuhan ingatkan bahwa kita adalah orang yang bodoh itu. Ketika kita memandang pada hikmat dari Allah itu. Maka saudara ini satu hal yang diingatkan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 saudara. Yeremia 29, 23, 24 katakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kita itu bermegah atau menyombongkan diri bahwa kita orang yang bijaksana. Orang yang berhikmat. Orang yang punya kekayaan. Orang yang pada akhirnya mungkin kita bermegah karena kita merasa punya kekuatan tertentu dalam diri setiap kita. Tuhan katakan itu sampahkan semuanya itu. Kalau engkau mau bermegah, bermegah apa? Dikatakan bahwa aku sudah paham, aku sudah mengenal Allah yang telah menyelamatkan hidupku. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Ketika kita mengenal siapa Kristus dalam hidup setiap kita. Ketika kita mengenal kebenaran firman itu dalam kehidupan setiap kita. Semua itulah yang kita megahkan. Karena itu membawa kita pada sebuah hikmat yang sejati, yang berasal dari Allah. Soalnya apa arti kemegahan hikmat dunia jika ternyata itu palsu. Bahkan kemegahan hikmat dunia itu pada akhirnya itu melecehkan dan merendahkan hikmat Allah. Yang sejati itu saudara. Padahal Allah adalah sumber segala hikmat. Biar hari ini kita mau belajar seperti anak kecil. Yang mau diajar orang tuanya. Kita nggak malu terlihat bodoh. Kita nggak mau menjadi sok pinter karena memang kita sedang belajar dan diajar oleh Allah.
Dan seharusnya itulah saudara, kita menjadi bodoh agar akhirnya kita menjadi bijaksana di dalam Tuhan. Bila firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kita untuk terus mengkoreksi setiap pemahaman pemikiran kita ini. Bila kita mau menjadi bodoh di mata Tuhan, tapi pada akhirnya kita menjadi bijaksana, menjadi orang yang bijaksana karena kita mengenal Tuhan dan kita memahami firman-Nya. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk teguran firman Tuhan pada hari ini melalui Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Dan menjadi teguran setiap kami Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami seringkali merasa diri kami bijaksana. Kami punya pemikiran-pemikiran yang brilian, pemikiran-pemikiran yang membawa kami memikirkan perkara-perkara yang kami pikir itu paling baik buat hidup kami. Tetapi kami sadar bahwa itu ada sebuah hikmat yang palsu. Sebuah kebodohan yang kami lakukan dan membawa kejatuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, agar dalam perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan, kami sungguh-sungguh belajar seperti anak kecil yang mau terlihat bodoh, yang gak malu dianggap bodoh. Karena kami memang sedang belajar, kami sedang belajar bersama dengan Tuhan. Kami sedang belajar memahami apa yang menjadi isi hatimu. Kami sedang belajar akan firman-Mu Tuhan. Dan bila itu membawa kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kami mengenal Engkau dan kami memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.